sudah kembali lagi untuk ibadah online kita. Kita akan tahu puji-pujian penyembahan kita untuk membawa kita kembali ke Tuhan. Kita mulai dengan lagu kita yang pertama, adik-adik. Musik. Hadapan Yesus saja ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Di hadapan Yesus saja ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar. Katakan adik-adik, siapa? Melayanimu seumur hidupku. Setiap nafas ragaku hanya bagimu. Segenap kekuatanku mengasihimu. Di setiap waktu, di setiap waktu, dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Mari adik-adik kita loncat bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Mari adik-adik kita katakan, di hadapan Yesus saja Ku datang bersujud. Kami mau persembahkan kepadamu Tuhan, mempersembahkan hidupku Tuhan, bagai bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Setiap nafas ragaku hanya bagimu. Segenap kekuatanku mengasihimu. di setiap waktu, di setiap waktu, dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu, dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. dan kini ku Lari-lari mengejar tujuan, sampai mana adik-adik? sampai ku menjadi sempurna sepertimu, Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Yeay, adik-adik, tepuk tangannya di atas kepala kalian. Puji nama Tuhan kita. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap mana adik-adik? di setiap waktu, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwaku percaya, dan ku percaya ku
yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyang dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Mari adik-adik kita akan tubuhkan kita. Puji nama Tuhan kita. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu. Di setiap waktu. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Ku percaya dan ku percaya padamu Tuhan. Percaya. Katakan suaraku. Suaramu Menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Yes, amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyang dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyang, ku mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Katakan firman-Mu yang amin. Firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi katakan firman-Mu ya dan amin. Yeay! Adik-adik, kita sudah menari dan melompat untuk Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Bapa kami datang. Yesus, ku datang saat ini di hadapan-Mu. Mati kuasa-Mu masuk hidupku. Yesus, ku sujud saat ini di hadapan-Mu. Dengarkan cerita segala perbuatan-Mu. Kan ku simpan dalam lubuk hatiku, kan ku lakukan dalam hidupku, kan ku ceritakan pada dunia kasih-Mu yang besar. Berikan kehidupan, Yesus.
ceritakan pada dunia kasih-Mu yang besar. Berikan kehidupan, ya Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, dan kami simpan Tuhan, dan kami sembah Tuhan. Kan kami simpan Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku, kan ku lakukan dalam hidup. Kan kami ceritakan Tuhan, ceritakan pada dunia kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar, Yesus. kan ku simpan dalam lubuk hatiku, kan ku lakukan dalam hidupku, kan ku ceritakan pada dunia Tuhan kasih-Mu yang besar. berikan kehidupan. Haleluya Tuhan. Thank you Lord for everything. Thank you Lord for your love. Your love is great Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin dengerin firman Tuhan. Biarkan firman-Mu dapat tersimpan dalam lubuk hati kami, dapat kami lakukan, dan kami ceritakan ke banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Ketemu lagi dengan Kalidia. Kalidia senang sekali kita mau belajar lagi bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan kita hari ini kita mau belajar dari Ratu Esther, ya. Ratu yang luar biasa, yang bukan saja cantik mukanya, tetapi dia berani, dia rela berkorban untuk bangsanya. Adik-adik bisa membaca lebih detail, ya, sesudah firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana kehidupan Ratu Esther, ya, dari Esther 1 sampai ke 8. Nah, nama Ratu Esther ini sampai-sampai dipakai sebagai nama kitab di dalam Perjanjian Lama. Pastinya luar biasa sekali kehidupannya, sehingga kita mau belajar, mau mencontoh apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ratu Esther. Cerita singkatnya seperti ini ya adik-adik. Jadi pada waktu itu di kerajaan Media dan Persia, ya, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahasiweros beserta dengan Ratu Wasti. Suatu ketika raja mengadakan perjamuan makan dan dia mengundang seluruh pembesar dan pegawai istana untuk hadir di dalam perjamuan makan tersebut. Dan dia juga memerintahkan adik-adik Ratu Wasti hadir di dalam perjamuan makan. Tetapi Ratu Wasti tidak datang, dia tidak hadir adik-adik. Sehingga raja menjadi marah, raja menjadi geram. Kok bisa-bisanya ya ratu tidak datang? Berarti dia tidak taat perintah akan perintah raja. Wah, akhirnya kedudukan Ratu Wasti sebagai ratu dicopot. Dan raja mencari pengganti Ratu Wasti, mencari ratu yang baru. Maka dari itu dikumpulkanlah seluruh gadis yang ada di Persia di benteng Susan. Nah, penjaga benteng Susan ini namanya Mordekai. Ya, Mordekai adalah seorang Yahudi. Jadi dia bukan seorang Persia, dia adalah seorang Yahudi. Dia mempunyai sepupu wanita yang bernama Esther. Nah, Esther ini sejak kecil dirawat oleh Mordekai karena Esther sudah tidak mempunyai orang tua. Adik-adik yang masih punya orang tua harus mengucap syukur,
harus mengasihi, harus sayang sama papa mama kalian, ya. Dan Esther ini juga seorang Yahudi. Di dalam istana ada pejabat tinggi, ya. Pejabat tinggi ini namanya Haman. Jadi kalau Haman lewat, semua pegawai istana harus tunduk, harus memberikan hormat, harus menyembah Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak mau berlutut, tidak mau menyembah Haman. Ya, ia adalah Mordekai. Mordekai hanya mau menyembah Allahnya. Wah, hati Haman jadi tersinggung. Bisa-bisanya si Mordekai tidak menyembah dia. Ya, karena dia pejabat tinggi, dia membuat peraturan bahwa seluruh orang Yahudi yang ada di Persia akan dihukum. Nah, kabar ini terdengar oleh Ratu Esther. Maka Ratu Esther mengajak Mordekai beserta seluruh orang Yahudi ya di bangsa Persia untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Setelah itu Ratu Esther menemui raja di istana. Ya, kalau raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Esther, berarti Ratu Esther diterima. Tetapi kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, berarti Ratu Esther akan dihukum mati. Ya, jadi peraturannya pada waktu itu ratu tidak bisa sesukanya menemui raja. Dia tidak bisa, sebentar sore mau ketemu raja, dia datang ke istana raja. Nggak bisa, adik-adik. Kecuali raja yang memanggil, ya. Jadi kecuali raja yang memanggil, baru ratu boleh menemui raja. Nah, apa yang terjadi? Apakah raja mengulurkan tongkat emasnya atau tidak? Ternyata raja mengulurkan tongkat emasnya. Berarti Ratu Esther diterima, adik-adik. Dan raja bertanya kepada Ratu Esther, apa yang dapat dia perbuat untuk Ratu Esther? Ratu Esther berkata bahwa ada seseorang yang berniat jahat mau membunuh dia dan membunuh bangsanya. Ya, terus raja sangat marah. Ya, sangat kesel. Siapa yang mau berani-berani membunuh ratunya? Siapa yang mau berani-berani mau mengganggu ratunya? Akhirnya Ratu Esther mengatakan bahwa ia adalah Haman. Seketika itu juga Haman dihukum. Dan raja ya membatalkan semua perintah Haman sehingga bangsa Yahudi terselamatkan, tidak jadi dihukum. Luar biasa sekali ini Ratu Esther. Kita bisa melihat bahwa Ratu Esther berkorban sekali untuk bangsanya. Ada 3 hal yang kali dia catat yang kita mau pelajari dari kehidupan Ratu Esther, yang dapat kita contoh dari kehidupan Ratu Esther, dari ceritanya tadi. Yang pertama adalah Ratu Esther itu seorang pendoa, adik-adik. Dia berdoa dulu sebelum bertindak. Sebelum dia ketemu dengan raja, dia mengajak semua bangsa Yahudi untuk berdoa beserta dengan Mordekai, berpuasa. Jadi Ratu Esther tahu betul bahwa dia butuh pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak bertindak dulu, dia tidak mengerjakan apa yang dia pikir, tetapi dia berdoa dulu. Ya, Ratu Esther seorang pendoa. Kita pun juga bisa belajar dari Ratu Esther, adik-adik. Kita bisa berdoa dulu sebelum kita memulai hari kita. Jadi adik-adik kalau bangun tidur, yang adik-adik lakukan berdoa. Bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Aku sehat, aku bisa beraktivitas, mengucap syukur, minta pimpinan daripada Tuhan Yesus. Biar sepanjang hari Tuhan Yesus yang menolong, menjaga kita, menyertai langkah-langkah kita. Ya, jangan pegang handphone dulu, main game, tetapi sapa Tuhan kita, berdoa kepada Tuhan, ya. Seperti Ratu Esther, dia berdoa dulu sebelum bertindak. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Ratu Esther adalah Ratu Esther mengasihi keluarganya. Ya, Ratu Esther mengasihi Mordekai. Padahal bisa saja Ratu Esther itu santai-santai di istana. Nggak ada yang akan berani mengganggu dia. Penjagaannya pasti ketat.
Dia udah nggak mau pusing-pusing lah ngurusin si Mordekai itu akan dihukum atau tidak. Tetapi Ratu Esther memikirkan Mordekai, memikirkan anggota keluarganya. Dia tidak egois, dia tidak selfish, ya. Dia nggak mau Mordekai sampai dihukum. Nah, adik-adik juga bisa mulai mengasihi saudara kalian, ya, yang lebih besar, kakak kalian, atau yang lebih kecil, adik kalian. Atau adik-adik juga mulai peduli kepada papa mama, ya. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa ditolong, Mama. Adik-adik mulai peduli kepada anggota keluarga kalian. Mulai menunjukkan kasih yang seperti Esther lakukan. Poin yang ketiga yang terakhir adalah Esther bukan saja mengasihi keluarganya, tetapi dia juga mengasihi bangsanya. Dia memikirkan bangsanya. Ya, dia nggak mau bangsanya dihukum. Dia nggak mau bangsanya dihukum mati. Adik-adik, kita pun juga bisa belajar dari Esther. Kita mulai belajar hari ini, ya. Kita mau mendoakan bangsa kita. Mulai peduli terhadap bangsa kita. Biar bangsa ini penuh dengan damai sejahtera. Ya, bangsa ini terbebas dari COVID-19. Pandemi ini cepat berlalu. Adik-adik juga bisa berdoa untuk dokter. Adik-adik bisa berdoa untuk suster, ya, biar mereka juga dilindungi, diberikan kesehatan. Dan adik-adik juga bisa berdoa untuk pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden beserta dengan wakilnya. Ya adik-adik, mari kita lakukan firman Tuhan. Adik-adik sudah mendengar, adik-adik juga harus melakukannya. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 21 ayat 22. Ya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Maka apa saja yang kamu inginkan di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Amin. Yuk kita mau melakukan firman Tuhan hari ini. Mulai berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sangat bersyukur. Kami sungguh-sungguh bersuka cita mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami. Kiranya Engkau yang memberikan damai sejahtera. Engkau yang memberikan kesembuhan. Engkau yang memberikan kehidupan Tuhan Yesus. Ada pertolongan bagi Engkau Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biarlah COVID ini cepat berlalu Tuhan Yesus. Pandemi ini cepat berlalu Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk para dokter, para suster yang merawat pasien-pasien COVID juga Tuhan Yesus. Engkau yang memimpin mereka, menolong mereka Tuhan Yesus, memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna, sehingga mereka juga terbebas dari COVID-19. Dan tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, beserta dengan para menterinya Tuhan. Engkau yang memberikan roh hikmat yang takut akan Engkau juga Tuhan Yesus. Biarlah keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, cipta
selesai sudah ibadah BICC Kids pada minggu ini. Jangan lupa ya buat ikutin ibadah kita lagi di minggu depan. Dan adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu pakai masker dan juga jangan lupa cuci tangan ya. Oke. God bless you.